Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bank dan manajemen risiko. Saya, Ria Fitriatu Soliha, akan membacakan tentang definisi manajemen risiko. Definisi manajemen risiko. Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi akibat terjadinya peristiwa atau event tertentu. Risiko dalam perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Lalu, mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tanggal 9 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, terdapat 8 risiko yang harus dikelola bank. Kedelapan jenis risiko tersebut adalah: yang pertama, ada risiko kredit. Risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank. Lalu, yang kedua, ada risiko pasar. Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsion. Lalu yang ketiga, ada risiko operasional. Risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Lalu yang keempat, ada risiko likuiditas. Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Lalu yang kelima, ada risiko kepatuhan. Risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Lalu, yang keenam, ada risiko hukum. Risiko akibat tuntutan, hukum atau kelemahan aspek yuridis. Lalu, yang ketujuh, ada risiko reputasi. Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, ada risiko strategis. Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam menutup kegagalan lingkungan bisnis. Lalu saya akan membacakan tentang tujuan penerapan manajemen risiko. Tujuan pokok dari penerapan manajemen risiko di bank adalah memberi nilai tambah dan meningkatkan stakeholder value. Strategi bank juga dapat dilihat dari upaya keseimbangan antara lain. Yang pertama, ada pertumbuhan bisnis dan pencapaian pangsa pasar. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang ketiga, ada implementasi manajemen risiko yang berorientasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Syafir Ali Agustin. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Dalam rangka mencapai tujuan usaha, bank perlu mencari keseimbangan yang optimal antara bisnis, operasional, dan manajemen risiko. Bank juga perlu mempunyai unit bisnis yang berorientasi risiko dan mempunyai unit manajemen risiko yang berorientasi bisnis. Pengelolaan risiko penting agar bank tidak terperangkap pada berbagai bisnis yang secara teoritis atau secara historik dapat memberikan keuntungan atau margin yang tinggi, namun risikonya juga tinggi.
Untuk proses manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan upaya untuk mengelola resiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat diwujudkan secara sustainable. Proses manajemen resiko tersebut ada 4 kegiatan, yakni yang pertama, identifikasi resiko, yang kedua, pengukuran resiko, dan yang ketiga, pemantauan resiko, yang keempat, pengendalian resiko. Identifikasi resiko. Tujuan dari dilakukannya identifikasi resiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis resiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi resiko antara lain yang pertama, bersifat proaktif atau antisipatif dan bukan reaktif. Yang kedua, mencakup seluruh aktivitas fungsional atau kegiatan operasional. Yang ketiga, menggabungkan dan menganalisis informasi resiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Dan yang keempat, menganalisis profitabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kofifa NIM 17160035. Di sini saya akan membahas mengenai proses manajemen resiko yang sebelumnya telah dibahas oleh teman saya. Proses manajemen resiko yang kedua ada pengukuran resiko. Pendekatan pengukuran resiko ini digunakan untuk mengukur profil resiko bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen resiko. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur beberapa hal. Yang pertama, ada sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Yang kedua, kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksudkan berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya. Yang ketiga, faktor resiko secara individual. Yang keempat, exposure resiko secara keseluruhan dengan mempertimbangkan risk correlation. Dan yang kelima, seluruh resiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank. Proses manajemen risiko yang ketiga ada pemantauan risiko. Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, maka limit risiko sekurang-kurangnya. Yang pertama, tersedianya limit secara individual dan keseluruhan atau konsolidasi. Dan yang kedua, memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul dan tinggi rendahnya eksposur bank. Yang ketiga, mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat, memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko, dan direksi. Dalam hal terjadi pelampauan limit, maka bank segera melakukan penyelesaian dan mengantisipasi pelampauan tersebut sehingga tidak mempengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses manajemen risiko yang terakhir ada pengendalian risiko. Pelaksanaan pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara hedging dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan kredit derivatif, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu contoh studi kasus dari bank dan lembaga keuangan bank syariah atau Bank Indonesia yang membukukan kegiatan usaha di PT Bank Global. Sejak 14 Desember 2004, Bank Indonesia atau BI membukukan kegiatan usaha atau BKU. PT Bank Global TBK sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Belum lagi bank dan pihak lain yang memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Apa yang terjadi kalau mereka di PHK? Jelas akan menambah deretan panjang pengangguran. Semua itu tentu akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian, terutama di sektor real. 4 alasan ditutupnya Bank Global. Yang pertama,
terus memburuknya kondisi keuangan di PT Bank Global. Kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta oleh Bank Indonesia sejak bank tersebut masuk pengawasan khusus atau Special Surveillance Unit pada 27 Oktober hingga 13 Desember 2004. Ketiga, Direksi Bank Global tidak menunjukkan itikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan dalam pengawasan BI dan kepolisian, ada upaya secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. Keempat, direksi, pejabat eksekutif dan beberapa karyawan bank publik itu diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting yang ada di bank. Selanjutnya, uraian atau penjelasan. General market risk merupakan resiko yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberikan pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Atau Agus Sucipto manajemen resiko. Sehatnya, sebuah bank tidak hanya berpatok pada aset atau modal semata, tetapi juga harus menghitungkan faktor manajemen resiko yang meliputi 8 faktor. Yang pertama, resiko kredit, yang kedua resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategis, resiko kepatuhan, dan yang terakhir resiko reputasi. Tidak sedikit para bankir yang tidak bisa mengelola manajemen resiko dengan baik, sehingga terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian bank. Yang terpenting dari kasus-kasus pembukuan bank adalah pembelajaran bagi pemilik maupun pengurus bank untuk bercermin di dalam pengelola keuangan dan manajemen perbankan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, serta diharuskan menerapkan prudent banking, lebih khusus bagi para nasabah agar tidak gegabah dan senantiasa berhati-hati jika menempatkan dananya pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lalu dari studi kasus yang kami angkat, ada beberapa solusi. Yang pertama, ada sebagai perusahaan terbuka, semestinya Bank Global transparan dan menerapkan dengan seksama asas good corporate governance. Solusi yang kedua yakni seperti dilansir Investor Daily Online pada tanggal 14 Desember 2004, bahwa kehancuran bank global sangat boleh jadi disebabkan oleh sebuah kolusi antara pengelola bank global dengan Prudence Asset Management atau PAM. Solusi ketiga, kasus bank global menarik diikuti karena kasus ini mencoreng citra reksadana, sebuah instrumen pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat selama 2 tahun terakhir. Solusi terakhir yang keempat adalah kasus Bank Global mencerminkan lemahnya pengawasan Bank Indonesia dan BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.